Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi, siang, ataupun sore. Perkenalkan, nama saya Rahma Anaja, saya dari kelas 12H. Cerita Gandasturi ini adalah salah satu cerpen yang ditulis oleh Ahmad Tohari, seorang penulis terkemuka di Indonesia. Cerita ini termasuk dalam kumpulan cerpen yang berjudul Kisah di Balik Batu, yang diterbitkan pada tahun 1984. Berikut adalah ceritanya. Dari cerita cerpen tersebut, ada seorang anak, yaitu kakak dan adik tirinya. Kakaknya bernama Gandasturi dan adik tirinya yang bernama Wiwin. Gandasturi baru saja mengalami haid hari pertamanya, tetapi ia segan untuk memberitahu keluarganya perihal apa yang ia alami saat itu. Gandasturi yang berusia belasan tahun, kini mengajak adiknya yang bernama Wiwin untuk bolos mengaji. Ada satu percakapan, yaitu kamu juga bakal ngalamin. Nanti diawali dengan rasa sakit di perut, lelah, lalu kamu akan muncul darah merah cerah, kata Gandasturi pada Wiwin setelah mereka melangkah agak menjauh dari pengajian itu. Apa laki-laki juga ngalamin itu, teh? Tanya Wiwin kepada Gandasturi. Tidak, laki-laki tidak ngalamin hal seperti itu. Hanya perempuan saja yang ngalamin hal itu. Kenapa cuma perempuan, teh? Tanya Wiwin. Karena perempuan dan laki-laki berbeda, jawabnya Gandasturi. Nanti tanya pada gurumu aja di SMP, kata Gandasturi sebelum Wiwin bertanya kepada laki-laki dan perempuan beda. Mengapa laki-laki dan perempuan tidak sama? Kamu masih kelas 3 SD, nanti saja bertanya kalau kamu sudah SMP. Kamu mau kan masuk SMP, Wiwin? Serasa membentulkan posisi kerudung mengganggu. Ini malam ketiga Gandasturi mengajak Wiwin untuk bolos dari tempat mengaji. Membelah remang lampu-lampu halaman. Keduanya berjalan ke arah rel kereta api, kemudian akan duduk di sana hingga usai azan Isya. Di bawah langit malam, di atas runcing kerincing itu. Kalau terus berjalan menyusuri rel ini, kita akan tiba di Bogor. Teteh pernah ikut almarhumah ibu bekerja di Bogor, tinggal di rumah majikannya saja. Buku cerita rakyat dominan ilustrasi warna-warni masih tersimpan di kamar tidurnya sebagai ingatan Gandasturi tentang almarhumah sang ibu. Setelah bapak Gandasturi kembali menikah, ibu Gandasturi bekerja sebagai asisten rumah tangga. Membawa Gandasturi yang berusia 6 tahun, buku-buku cerita bergambar itu adalah hadiah tiap kali ibu Gandasturi membeli susu formula yang dibeli di pasar swalayan. Majikan ibu Gandasturi berbaik hati memberikan semua buku tersebut pada Gandasturi. Meski ia belum bisa membaca, harusnya kamu sudah masuk sekolah, kata ibunya Gandasturi. Suatu hari melihat Gandasturi membolak-balik halaman buku, tampak menikmati berbagai ilustrasi di dalamnya. 3 hari kemudian ia mengantarkan Teteh ke Sukabumi. Kesini, ke rumahmu. Lalu ibu pergi. Tidak, ibu tidak kembali ke tempat kerja. Ibu sakit, beliau di rumah sakit. Rumah nenek hingga beliau meninggal dunia. Kata nenek, ibu sakit asma. Juga sakit hati, perasaannya sakit, kata Gandasturi. Lalu bertanya apakah Wiwin masih ingat salah satu buku cerita yang berjudul Klip dan Putri Bulan. Itu salah satu buku yang ditinggalkan almarhumah ibu, lanjutnya Gandasturi. Teteh masih ingat, waktu itu kami terlambat datang ke stasiun kereta hingga almarhumah ibu Teteh memutuskan naik bus kota. Bus ekonomi dengan penumpang yang penuh sesak. Teteh mabuk perjalanan, dari balik kantong plastik Teteh bisa mendengarkan ibu berbicara. Katanya, kalau Teteh kembali ke Bogor, kembalilah sebagai sosok terhormat. Teteh, bisiknya Wiwin. Gandasturi menengok ke arahnya. Di Jakarta lagi ramai berita kerusuhan. Ya, reformasi, harga makanan pun jadi naik berkali-kali lipat. Teh, besok masih agak bolos ngaji. Kata teman Teteh, haid itu bisa 3-8 hari. Besok Wiwin mau nginep di rumah Rosida. Janji mau nonton kartun dan lari pagi ke lapangan Merdeka, ucap Wiwin. Mengingatkan Gandasturi kalau besok adalah hari Sabtu. Keesokan harinya Gandasturi dan Wiwin tidak lagi bolos mengaji. Bukan karena Wiwin akan menginap di rumah temannya, tetapi kedua orang tua mereka telah mengetahui mengenai haid pertama Gandasturi. Ketika guru mengajinya Gandasturi dan Wiwin berkunjung ke rumah dan bertanya mengapa kedua
keduanya tidak hadir ke pengajian. Saat itulah Gandasturi menyampaikan alasan sebenarnya. Di dapur sudah ada daun pandan, tepung beras, vanili, santan, dan rebusan kacang hijau. Haluskan bahan-bahannya lalu masukkan gula pasir dan garam. Pastikan rasanya manis dan gurih. Kalau enak kan, siapa tahu bisa kita jual, kata Yeyet, ibu tiri Gandasturi. Ibu mau ke pasar dulu, kalau kuenya sudah matang, langsung simpan di dalam lemari ya. Banyak tikus, kemarin tepung terigu sudah buat jualan sampai berceceran karena plastiknya digigit tikus, kata Yeyet yang membuka usaha warung kecil-kecilan di rumahnya. Di hari keempat Gandasturi mengalami haid tersebut, ia tidak lagi menyembunyikan hal tersebut. Meski demikian, Gandasturi masih merasa ada banyak kondisi yang tidak bisa ia ungkapkan langsung pada siapapun termasuk keluarganya. Kurang dari 5 bulan aku akan lulus SD, bisik Gandasturi pada dirinya sendiri. Ia tidak yakin kepada orang tuanya bahwa orang tuanya akan menyekolahkannya di SMP yang ia mau. Pilihannya adalah kembali ke tanah kelahiran sang ibu, di rumah neneknya di Bogor, atau bekerja seperti almarhumah ibunya seperti banyak remaja seusianya di desa. Di depan cermin ia berbisik pada dirinya sendiri bahwa dirinya itu berbeda dengan kebanyakan remaja-remaja lainnya yang berada di kampungnya dia. Gandasturi merasa kulitnya lebih cerah daripada gadis-gadis yang lain. Ia memiliki wajah oval dengan tulang pipi yang bergaris rahang yang tegas, alisnya berlarut tebal dan menonjol di bagian alis Wiwin, serta bola mata yang besar menyebabkan ia itu hampir mirip dengan gadis Timur Tengah. Di kamarnya, Gandasturi membuka kembali lembar-lembar buku cerita peninggalan dari almarhumah sang ibu. Ia membayangkan dirinya adalah putri bulan yang tengah menantikan klip. Awal bulan Safar, Gandasturi tidak tahu apa bulan telah muncul di tengah malam. Ada satu percakapan yang isinya, "Teteh," suara Wiwin, disusul ketukan pintu di kamar. Belum ada 1 jam Wiwin keluar rumah, Gandasturi pikir ada yang tertinggal, karena mana mungkin sekarang Wiwin menjemput untuk lari pagi. Setelah membuka pintu kamar, ia kaget. Wiwin tengah berdiri di depan pintu kamar sambil piring berisi kue Gandasturi di telapak tangannya. Malam itu, Wiwin nginap di kamar Teteh saja, kata Wiwin. Besok paginya, sebelum azan subuh terdengar, Wiwin berkata bahwa ia mendengar perkataan orang tua Rosida saat ia hendak menonton film kartun bahwa mereka tidak mau makan kue Gandasturi yang dibuat Gandasturi. Bahwa Gandasturi anak dari hubungan gelap almarhumah ibu Gandasturi ketika almarhum bekerja sebagai tenaga kerja di Saudi Arabia. Wiwin ambil lagi saja Gandasturi itu lalu pergi, kata Wiwin terisak. "Teh, kenapa orang-orang selalu ingin tahu urusan orang lain?" "Wiwin, akan Teteh hangatkan Gandasturinya sekarang, rasanya manis," jawab Gandasturi. Hanya itu saja cerita pendek yang ada dari buku atau dari internet yang telah dibagikan oleh guru mata pelajaran Bahasa Indonesia di kelas 12H. Sekian cerita pendek yang dapat saya sampaikan kembali. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya pamit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.